Hanya dengan dua bahan dan modal di bawah 3.000, teman-teman sudah bisa mendapatkan pupuk super yang bisa digunakan baik pada fase vegetatif ataupun generatif. Nah, pada video kali ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat PSB klasik hanya dengan menggunakan dua bahan saja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit. Hanya dengan dua bahan dan modal di Yanti, teman-teman bisa langsung klik gabung di sebelah tombol subscribe dan pilih level yang sesuai dengan teman-teman. Karena di setiap level tentu akan ada manfaatnya tersendiri. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru mendengar istilah PSB. Jadi PSB itu kepanjangan dari fotosintetik bakteria. Nah, akhir-akhir ini PSB ini sangat marak sekali dibicarakan selain dari Citayam Fashion Week. Tetapi PSB ini hanya dibicarakan di grup-grup khusus seperti di Facebook yang membahas tentang tanaman. Teman-teman juga bisa join di grup kami di Facebook. Linknya nanti teman-teman bisa cek langsung di deskripsi. Kemudian PSB ini memiliki sangat banyak sekali manfaat, khususnya untuk membantu tanaman ketika proses fotosintesis. Tetapi teman-teman juga perlu ketahui bahwa PSB ini selain dapat bermanfaat untuk tanaman, PSB juga bisa kita gunakan untuk budidaya ikan dan ternak. Nah, kami di sini juga sudah terbiasa menggunakan PSB di dalam proses pembibisan pakan ikan nila yang kami pelihara. Nah, di dalam proses pemeliharaan ikan, proses fermentasi ataupun pembibisan pakan itu sangat penting sekali untuk dilakukan. Untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara mengolah pakan ikan, baik itu difermentasi ataupun dibibis, teman-teman bisa langsung cek video lengkapnya di pojok kanan atas. Kemudian bakteri fotosintesis ini merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis dan memiliki beberapa pigmen untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. Itulah kenapa PSB ini memiliki warna yang bervariasi. Ada yang merah, hijau, bahkan ada yang berwarna ungu. Kemudian ada juga yang pernah sharing, ada yang mendapatkan larutan PSB-nya berwarna hitam. Nah, yang berwarna hitam itu pun itu masih bisa digunakan asalkan kita bisa mengkulturnya kembali. Bakteri fotosintesis ini memiliki beberapa fungsi, khususnya untuk membantu kebutuhan nitrogen segala macam jenis tanaman, kemudian mengurangi hidrogen sulfida di dalam tanah, sehingga bisa membantu akar tanaman dapat tumbuh lebih baik. Selain itu, kemampuan tanaman untuk menyerap pupuk akan lebih baik. Namun, penggunaan PSB pada tanah ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kami pribadi, kami lebih merekomendasikannya untuk digunakan dengan cara disemprot. Namun, tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa menggunakannya sebagai pupuk kocor. Selain itu, karena terdiri dari protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman, maka PSB ini akan membantu daya tahan tubuh tanaman sehingga lebih kuat terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa fotosintesis itu tidak hanya terjadi pada fase vegetatif, sehingga pada fase generatif pun kita bisa menggunakan PSB ini sebagai bahan tambahan dengan harapan dapat membantu pertumbuhan tanaman. Nah, setelah tahu berbagai macam manfaat dari PSB, mungkin teman-teman ada yang tertarik ya untuk mencoba membuat PSB. Ada berbagai macam teknik untuk membuat PSB, namun kali ini kita akan langsung membuat PSB hanya dengan menggunakan dua bahan, dan ini merupakan PSB klasik yang semua orang bisa membuatnya di rumah. Bahan yang kita perlukan di sini adalah telur dan micin. Hal pertama yang harus kita lakukan tentu adalah membuat adonan dengan cara mencampurkan telur dan micin. Nah, di sini kita hanya membutuhkan 1 butir telur dan juga 1 sendok micin. Dua bahan ini kita aduk secara merata
dan ini merupakan bahan dasar pembuatan PSB kali ini. Kemudian teman-teman perlu menyiapkan air kurang lebih 1 liter, lebih sedikit pun tidak masalah. Yang jelas tetap tersedia ruang di dalam botol, jadi botol yang akan kita gunakan itu tidak penuh sekali. Teman-teman dapat menggunakan air hujan ataupun air PDAM yang sudah diendapkan. Nah, karena kami ada di tengah kota, jadi sumber air kami itu adalah air PDAM. Dan kami sudah menyiapkan penampungan untuk menampung air PDAM sebelum kita gunakan untuk kebutuhan berkebun. Jadi di sini kita menggunakan air PDAM yang sudah diendapkan. Kemudian kita hanya perlu menambahkan 1 sendok adonan ke dalam air. Setelah itu kita lakukan proses pengocokan dan kemudian kita jemur di bawah sinar matahari. Sekarang teman-teman bisa perhatikan perubahan yang terjadi pada PSB yang kita buat. Nah, teman-teman sudah perhatikan sendiri ya, bahwa hanya dengan menggunakan 2 bahan, kita bisa membuat PSB dan menghasilkan warna hijau dan merah. Nah, warna ini tentu tergantung dari bakteri itu sendiri. Dan ini bukan sesuatu hal yang harus dipermasalahkan. Mau warnanya hijau, mau merah atau ungu, yang penting PSB-nya jadi. Hanya dalam waktu beberapa minggu, perubahan warna itu sudah bisa terlihat dari PSB yang kita buat. Nah, di sini kuncinya adalah pengocokan dan juga sinar matahari. Jika teman-teman sudah memahami betul poin-poin tersebut, maka teman-teman akan paham bagaimana cara memperlakukan PSB. Misalnya, kita sudah mengetahui ketika kita akan membuat PSB, itu kita memerlukan sinar matahari. Maka, ketika kita membuat PSB, kita bisa menggunakan wadah yang relatif bisa ditembus oleh sinar matahari secara keseluruhan. Kemudian, kita juga pasti akan meletakkan PSB ini di tempat yang mendapatkan sinar matahari penuh. Jadi, kalaupun misalnya ada hujan, itu bukan suatu permasalahan yang harus kita permasalahkan. Jadi tidak perlu menggeser PSB kita ataupun memindahkannya ke tempat yang teduh, karena pada dasarnya PSB memang memerlukan sinar matahari. Jika teman-teman memahami fungsi dari pengocokan dalam pembuatan PSB, teman-teman pasti akan rutin melakukan proses pengocokan, terutama ketika sinar matahari sedang terik. Sehingga kolaborasi antara pengocokan dan sinar matahari ini akan sangat membantu teman-teman dalam pembuatan PSB. Selain itu, jumlah adonan akan sangat mempengaruhi kecepatan dalam pembuatan PSB. Semakin banyak teman-teman memasukkan adonan, maka proses pembuatan PSB itu akan semakin lama. Jadi cukup gunakan 1 sendok saja untuk kurang lebih 1 liter air. Bahkan kalaupun lebih sedikit juga tidak masalah, tapi tentu harus didukung dengan pengocokan dan juga sinar matahari. Teman-teman bisa bayangkan sendiri ya, berapa banyak PSB yang bisa kita buat hanya dengan menggunakan 1 butir telur dan 1 sendok micin. Tentu hal ini bisa menghemat budget ketika proses perawatan tanaman. Untuk takaran penggunaan PSB, kita hanya memerlukan 10 hingga 15 ml PSB untuk 1 liter air. Kami terbiasa menggunakan PSB ini untuk pupuk semprot, jadi kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan PSB ini sebagai pupuk kocor, setelah dilarutkan 10 hingga 15 ml per 1 liter air, teman-teman bisa mengocorkan ke media tanam sebanyak 100 hingga 200 ml per tanaman. Untuk penyimpanan PSB yang sudah jadi, teman-teman bisa simpan dalam wadah seperti ini atau menggunakan jerigen. Kemudian teman-teman biarkan saja di tempat yang terkena sinar matahari dan sesekali bisa dilakukan pengocokan.
Jadi gimana teman-teman? Mudah ya membuat PSB hanya menggunakan 2 bahan dan modal di bawah 3.000. Kemudian juga teman-teman bisa menghasilkan PSB yang banyak hanya menggunakan 2 bahan ini saja. Kemudian PSB-nya bisa dimanfaatkan di kebun. Sekian dulu video sharing hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.